Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita cadas. Jari ini Refli Harun. Ini pemerintah Prabowo yang harus mendengar ya. Di sini pernyataan ya Ketua Guru Ngaji ya sekaligus beliaunya kepala desa, juga ada para nyai dan para ustadz dan ustazah. Lebih jelasnya biar nggak gagal paham, mari kita ikuti liputannya. Soalnya dia mangane mangan anu. Itu dah. Ini belainnya nih. Wawancara tak kok. Wawancara. Yo wis wawancara opo? Jadi bagaimana kesan Anda tentang Hari Santri? Oh, ya kan Diperingati dengan paling kan acara itu. Ya. Dan Apakah dilaksanakan oleh MBCNU ke depan ini untuk perkembangan dan asupan. Bagaimana caranya pendidikan ngaji ini supaya terus yang perlu kita, Pak Hari, saya mau ini semua mencurahkan hati. Ini laporan dari Diknas itu tingkat apa itu putus sekolah itu sangat tinggi sekali di Kabupaten Malang. Ya. Itu perlu ada jalan supaya minimal pendataan dulu sepakis ini berapa anak-anak yang putus sekolah, baik putus sekolah tidak melanjutkan ataupun putus sekolah karena di tengah perjalanan sekolah. Nah, putus sekolah itu maksudnya di level apa? Apa level TK, apa level SD, apa SMP? Itu kan nanti apa itu diteliti atau didalami itu. Makanya yang jenengan dengar ya, Ya. kan masih mendengar ya. Ya, jadi kata pastinya belum. Pengertian yang putus sekolah itu apa anak SMP, apa anak SD? Ada beberapa kriteria. Satu, ada yang anak usia sekolah, belum sekolah, belum terdaftar di Dapodi. Jadi anak itu belum sekolah sama sekali. Entah itu sakit atau apa, nggak tahu. Dua, ada yang sudah masuk Dapodi, masuk di SD, punya NIP, siswa, tapi usia masih SD sudah tidak sekolah lagi. Oh gitu ya. Terus ada lagi yang lulus SD tidak melanjutkan lulus SMP tidak melanjutkan. Itu ada beberapa kriteria. Itu yang bisa disensus atau gimana supaya diketahui penyebab itu apa. Kenapa anak itu di sekolah, kenapa nggak melanjutkan di SMP dan macam-macam. Penting itu sekali. Kalau sepengetahuan sampean ya, kira-kira nggak sekolah itu kira-kira apa? Yang melatar belakangi dia nggak sekolah itu? Latar belakang satu ya, mungkin salah satunya mungkin ekonomi itu yang pertama. Ekonomi itu karena anaknya disuruh ikut bekerja karena mencukupi kehidupan keluarganya. Jadi di Malang itu masih banyak ya istilahnya anak-anak yang ndak sekolah tadi dilatar belakangi karena ekonomi yang Ya, bukan berarti banyak atau sedikitnya. Alasan itu ada, pasti ada. Alasan itu ada. Salah satu kemungkinan anak itu putus sekolah. Kedua, mungkin ya ada lingkungan yang kurang mendukung, jadi anak ini tahu saya tidak ada semangat untuk belajar karena apa ya, kurang adanya edukasi di keluarga atau lingkungan sehingga tidak ada semangat. Dia merasa bahwa belajar itu jadi apa yang jenengan sampaikan ini ya, jenengan kan bisa saya bilang praktisi ya, praktisi seorang ustadz ya. Nah, di saat jenengan itu memberikan satu informasi yang seperti ini ya. Ini sebenarnya yang jenengan ceritakan ini sesuatu yang miris yang terjadi di Republik ini ya. Di saat gampangannya Indonesia sudah merdeka,
gitu kan ya. Ya, padahal pendidikan itu dijamin oleh negara. Nah, ini yang Nanti tanggung jawab negara. Bagaimana nanti solusinya gimana kurangi tingkat pendidikannya. Standar. iya. Kan nanti itu berhubungan nanti 10 tahun generasi Masuk dia ngomong kayak mau PPU. 10 tahun lagi itu ada generasi yang satu. Tahu-tahu di Manglian saja. Iya. Itu di Manglian saya dapat info walaupun belum secara benar-benar, tapi saya meyakini karena di Manglian saja itu sudah banyak sekali yang putus sekolah. Manglian saja, katanya alasannya itu ada kerja, ikut bantu orang tua, malas sekolah, apa sekolah. Coba sih aku tak wawancara sama ya sama ibu. Pendidikan semua. Ya. Ini assalamualaikum, ini para ustazah semua ya. Ini tadi saya kok ada info yang menurut saya sangat miris ya. Mirisnya info ini dari Ustadz, enggak tahu Ustadz siapa itu namanya? Ustadz Muhajir ya. Nah, beliaunya itu menyampaikan bahwa ternyata di Pakis, wilayah Pakis ini ya masih banyak anak-anak yang putus sekolah atau keinginan untuk sekolah itu rendah ya. Terus alasan ekstrimnya itu karena ekonomi, apa betul itu? Gitu ya? Ya. Jadi anak-anak kita tuh ada yang sampai belum lulus, ada yang sampai cuma lulus MI, satu kondisi ekonomi. Itu ya. Kondisi ekonomi di mana ada anaknya sekarang, terus anaknya harus membantu orang tuanya, ada cuci mobil. Ini memang sebenarnya jujur saya tuh gini, maaf, tinggi negara ini, mamanya wakil-wakil DPR. Oke, keren. Bisa nggak turun ke lapangan? Oke. Ustaz Junadi grogi pada saya kapan? Anu, tidak kenakan dokter. Bukan malah ngomong masalahnya. Jangan guru ngaji, guru madrasah. Ustaz kalau buatan kalau itu mereka ada Apresiasi dong. tanpa Ustaz tadi. Contoh makanya honor mereka tuh. Kalau izin, kalau wakil ketakan, kalau Ditambah perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Dibandingkan dengan yang di atas. Ini kan nanti perlu nonton ini ya. Insya Allah suara jenengan didengar Prabowo. Ya. Soalnya memang saya menurut saya Prabowo ini kemerdekaan jilid 2. Dalam artian apa? Ya. Prabowo sudah mendengar keluhan jenengan. Dalam artian apa? Memang Prabowo ingin ke bawah. Ya. Dari gampangannya dari semua jajaran, semua lapisan ya, semua tingkatan ya, dari pejabat sampai kepala desa ya. Memang dia harus merubah mindset. Semuanya itu harus bicara untuk rakyat. Itu yang keren. Makanya di saat saya mendengar keluhan yang seperti ini sangat ekstrim keluhan jenengan. Insya Allah didengar. Jadi jangan negara ini terutama pendidikan dibikin profit. Dibikin apa? Dibikin profit ya. Jangan mentalnya itu mental profit. Oh, Bener-bener pengabdian seutuhnya sejatinya seorang guru yang namanya guru tanpa tanda jasa. Makanya anak-anak kita tuh kenapa? Secara generasi kita tuh katanya generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta. Sebenarnya akarnya adalah ada di dasar agama. Itu adalah tugas para guru dan guru-guru ini harus diapresiasi. iya. Sekarang ini Bu ya, para ustadz ini ya, ustazah gini. Saya kapan itu pernah mengumpulkan beberapa ustadz ya. Sekarang ini kan zamannya sudah zaman teknologi ya. Kami sangat berharap ya. Jadi para TPG supaya bikin channel YouTube. Ya. Nah, channel YouTube itu nanti
gampangannya namanya tuh harus ada rumah YouTube-nya, rumah YouTube RW berapa, misalkan TPG apa, itu yang saya usulkan kepada pemerintah. Ya maksud saya begini, ya. Jadi biar pemerintah itu nanti tahu secara gamblang, ya, di saat setiap RW itu ada channel YouTube. Makanya harapan saya para ustadz yang berada di lingkungan RW bikinlah channel YouTube, di situ bicaralah, ya jangan takut. Jadi kondisi real itu bikin konten di situ. Dengan harapan apa? Kita tahu Presiden Prabowo ini luar biasa komitmennya, ya berantas korupsi, kekayaan alam ini diperuntukkan untuk rakyat sebesar-besarnya, itu luar biasa komitmennya, berantas korupsi dan lain sebagainya. Makanya dari sini kalau jenengan melihat channel saya setiap bikin konten selalu saya sebut Prabowo. Ya, menurut saya inilah era keteraturan yang akan dibuat oleh presiden kita. Ya. Kita tahu Bu ya, saya sangat paham ya kondisi di bawah ya, misalkan di TPG ya. Kadang-kadang para wali santri ya wis anaknya dibelajari sampai gak iso maca Quran, sampai pinter sholawatan, sampai dan lain sebagainya. Kadang-kadang ucapannya hanya terima kasih, kan itu ya. Ini yang sering terjadi tuh, yaitu makanya saya pingin ya TPG tadi bikinlah channel YouTube. Jadi bagaimana nanti para ustadz-ustadzah ya dengan adanya TPG, dengan adanya channel YouTube yang nanti akan saya resmikan, bagaimana kemudahan komunikasi antar ustadz-ustadzah se-Indonesia di channel YouTube tadi. Nah dari situlah harapan saya nanti keluhan real yang ada di bawah ya itu bukan dipelintir-pelintir lagi. Ki nyoto-nyotonya Kecamatan Pakis koyo ngene iki. Oke, ya Pak menurut sampean, rumah YouTube ya Pak? Memang idealnya ada dalam ini ya, kayak pikiran kita. Keluarkan, jangan bikin otak ini jadi sampah nanti. Ya, di saat punya ide, punya gagasan, ya keluarkan. Jangan punya podcast luar biasa, ya. Yang lagi saya perjuangkan, bikin rumah YouTube dan rumah YouTube akan diberlakukan secara nasional. Itu yang saya usulkan. Maksud saya apa? Biar masyarakat itu tahu gitu loh, ya. Di saat dia misalkan melihat posisi Malang, misalkan Kecamatan Pakis RW mana, oh ternyata teman-teman ustadzah semua TPG ya bikin YouTube, dia akan tahu dari situ. Jangan nunggu laporannya, misalnya laporannya kepala desa, laporannya camat, laporannya bupati tentang ini dan itu, gitu loh. Oke, luar biasa Bu, ternyata sangat benar bahwa anak putus sekolah ya atau keniatan untuk melanjutkan sekolah dan sebagainya tadi masih terbebani ekonomi ya, dan ya itu ekonomi masih di situ ya. Berarti yang dikatakan merdeka itu jadi ini para wong-wong jadi merdeka blegedes jadi. Belum 100% merdeka. Tak bungkus sak meja-mejane wis aku mangan iki kene gak iso. Nah, iya apa Bos. Bagaimana Bos, ini tadi saya mendapat ada informasi yang menurut saya sangat miris ya. Salah satunya yang disampaikan oleh Ustadz Muhajir, terus sama para ustadzah ya. Ternyata benar bahwa putus sekolah yang terjadi di desa Pakis ini ya, mulai dari MI, misalkan dari SD ya, dari SMP, itu kendalanya ekonomi, apa benar itu? Ya sebagian, nggak semua sebagian. Ya kalau bicara masalah sebagian itu sebuah ini yang kurang pas. Katakan iya. 30-70. Nah maksud saya begini, temuan itu ya, nun sewu, biar jenengan nanti bisa dikatakan seorang profesional yang memberikan sebuah tanggapan ya. Di saat ada temuan satu ya, anak putus sekolah karena ekonomi, itu harus jenengan katakan iya. Iya. Nah,
Maksud saya seperti itu di saat memang masih banyak temuan, ya kita nggak bicara persentase. Ini karena pemerintah itu harus tangkap. Contoh saya pemerintah kalangan bawah. Ya. Contoh Pak Lurah itu harus tangkap bahwa ada rakyat yang sekiranya ekonomi minim, itu RT harus andil RT. Kan dikira RT ke RW-nya Lurah harus berperan karena itu. Karena pemerintah yang di bawah itu harus tahu mana yang sekiranya untuk ke depan ini seorang pendidik yang putus sekolah. Itu harus tahu. Ini ujung tombaknya pemerintahan desa. Contoh Mangliawan, ya Pak Rojai harus andil di situ. Ini Pak Rojai. Oh ini ya sudah ada orangnya. Ya. Nah ini harus tahu. Beliaunya ini di samping kepala desa ya, juga ketua para guru ngaji yang ada di Kecamatan Pakis. Gini Pak Ustadz apa Pak Inggi apa Pak? Loh, sekarang Pak Gus Lurah saja. Karena ini dapurnya sekarang ini kan perkataan jenengan Ustadz Gus Lurah. Nanti yang saya utarakan itu tolong disampaikan kepada beliaunya. Tadi ada beberapa informasi yang saya dapat dari beberapa ustadz ya tentang anak putus sekolah. Gimana Pak Enggi? Itu memang memang rancangan saya dulu ya. Saya juga itu backgroundnya ya juga ya telat sekolah lah saya. Putus sekolah. Insya Allah memang dengan regulasi yang ada di desa kami, insya Allah memang saya mempunyai wacana untuk mendirikan sekolah paket sehingga anak-anak yang putus sekolah itu bisa sejajar dengan yang lainnya seperti itu. Sekolah paket ya? Saya akan berusaha untuk tahun ini, memang itu wacana saya memang desa saya dulu, karena desa saya juga sangat banyak rakyatnya. Insya Allah saya usahakan tahun ini saya ikutkan paket yang putus sekolah, karena ijazah paket juga ya sama statusnya setara dengan formal, ijazah formal. Jadi jangan khawatir bahwa ijazah paket itu sama. Jangan khawatir kalau tidak sama. Kalau mengenai pembiayaan, ini kan karena permasalahannya kan dari pembiayaan ya, dia sampai nggak sekolah tadi. Gimana untuk ya kita paket? nanti bersama dengan UPTD Dinas Pakis, bahkan itu memang sudah lama ya, sudah tahun yang lalu memang saya sudah ngomong dengan Pak Suwarji nggak salah, UPTD Pakis ya, Pak Suwarji ya. Insya Allah saya akan tindak lanjuti dengan keberadaan sekolah paket ini, dan memang dibutuhkan oleh masyarakat betapa pentingnya ijazah sekarang, karena perusahaan pun yang dilihat adalah ijazah. Selain ijazah kita harus skill di dalam pekerjaan, itu yang paling penting, pengalaman di dalam pekerjaan. Ya. Ini tadi yang saya tanyakan kan terkait dengan biaya Pak Enggi ya. Jadi menurut saya di saat di sekolah formal karena terkendala biaya, ya pastinya kalau di sekolah paket ini lebih mensolusikan terkait dengan biaya. Bisa jadi gratis atau bagaimana kira-kira? Ya, insya Allah nantinya kan kalau gratis itu ya lihat di kondisi lapangan dulu. Insya Allah ya gratis lah nantinya, karena juga saya ada 2 tahun kesempatan saya menjadi kepala desa. Insya Allah saya masukkan di RPJMdes di tahun 2025, termasuk program untuk pengentasan status anak yang putus sekolah. Insya Allah betul. Oh gitu ya. Nah, ya semoga kalau memang itu menjadi sebuah solusi ya. Saya kira untuk cakupan ya, atau misalkan untuk agar pemerintah itu akhirnya bisa punya data. Nah disinilah memang
peran penting dari RT RW ya, sehingga permasalahan yang paling paham itu kan RT RW. Wargaku yang di sekolah, waya sekolah, gak sekolah. Ya itu. Yang saya katakan tadi. Nah, ya. Harus berperan. Intinya gini Pak, ada dua yang disikapi pemerintah pusat, daerah atau wilayah atau mungkin desa. Yang pertama adalah penanggulangan supaya tidak ada terjadi putus sekolah. Jadi orang yang anak yang berniat untuk sekolah atau rentan dengan putus sekolah harus ada jalan keluar. Yang kedua, apabila ada anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah, itu seperti yang dikatakan Pak Indi tadi, bagus untuk dari kesempatan bagi yang sudah melakukan perlu lagi tadi yang pertama. Iya dah, lagi mau kok Supaya gitu. anak sampai seperti itu harus Oke. kita tinggal. Kalau saya mempelajari ya dari apa yang jenengan sampaikan tadi ya, sebenarnya pemerintah karena sekolah itu sebuah kewajiban yang harus ya untuk anak bangsa ini ya kaitannya dengan Indonesia Emas ya. Pastinya harus ada sanksi ya. Di saat kepala desa ya ada warganya yang sampai tidak sekolah padahal itu usia pendidikan, itu harus ada sanksi. Sehingga penerapan sanksi inilah yang akan pemerintah yang paling bawah ini, pemerintah kepala desa ini akan betul-betul bisa maksimal kerjanya. Tapi kalau misalkan hanya apa yang jenengan sampaikan tadi, menurut saya itu belum menjadi sebuah solusi. Kalau menurut saya sanksi. Makanya apa? Di saat presiden ngomong Indonesia Emas, di saat Indonesia dan sebagainya, sementara masih banyak anak yang putus sekolah, nggak sekolah padahal usia pendidikan. Ya mungkin itu ya. Saya kira sudah banyak ini tadi ya. Intinya juga adanya kerjasama baik dari pemerintah, keluarga, lingkungan harus dikondisikan supaya merasa bahwa kadang-kadang pemerintah sudah berusaha tapi lingkungan tidak atau keluarga kurang sadar dengan pentingnya semuanya harus bekerja sama. Sekarang itu Indonesia Pak ya, di saat jenengan ngomong kerjasama segala macam itu kan memang ideal ya. Sekarang itu yang jadi problem itu masalah kepekoan dan pekoknya ya. Itulah ya. Jadi kalau misalkan sekarang itu tidak pada posisi terapan itu sanksi bagi kepala desa di saat warganya ditemukan pada usia pendidikan nggak sekolah. Sehingga apa? Kepala desa ini bisa kerja cerdas, bener nggak? Ya. Jadi kepala desa ini bisa kerja cerdas dalam artian apa? Jangan sampai ada permasalahan yang menurut saya itu sangat miris ya. Kepala desa nggak tahu. Ya. Nah, semoga ya ini menjadi perhatian dari pemerintah ya. Jadi tidak hanya sekedar himbauan ya. Jadi ada sanksi. Ya. Ada sanksi di saat ada temuan. Saya kira itu solusinya. Di saat sanksi otomatis para kepala desa, pejabat yang di bawah tadi dia punya komitmen juga akhirnya membangun sistem sampai RT RW. Jangan sampai Pak RT kalau ada anak usia sekolah, nggak laporan. Nah, contoh seperti itu. Karena desa itu punya kekuatan, jadi bukan Mbak, bocornya pendidikan di wilayah desa yang memang itu harus ada. Kalau dalam hadis itu kan paling taruh ahadun mukaron value bayit biyadihi. Karena ini Pak Desa dia akan mampu dengan kekuatannya. Jadi paling tidak kan, paling tidak itu yang berperan langsung itu tugas Pak Kepala Desa kepada RT atau RW-nya itu ngasih mutlak itu ya. Iya harus memangnya. Ya, harus gitu memang. Ya. Jadi yang dari lingkup kecil dulu. Ya. Dari lingkup kecil dulu Pak Kepala Desa itu harus ngasih wewenang kepada RT RW untuk melihat ke bawah di bawah ini apakah masih ada orang yang putus sekolah, anak yang putus sekolah. Nah itu kan harus begitu. Ya itu memang menurut saya tahapan yang benar ya. Jadi kepala desa harus memerintahkan kepada RT RW ya terkait dengan kasus-kasus ya atau temuan-temuan ya anak-anak yang usia sekolah tapi nggak sekolah ya sehingga dari situ makanya kita tuh milih
sekarang RT RW yang cerdas. Oh. Yang cerdas. Lah kalau RT-nya Nggak usah cerdas, pokoknya orang pekok ini loh. Ya demikian tadi ya. Waduh ini keren ini ya. Keren cadas. Guru yang sehat juga. Jadi bincang-bincang dengan para ustadz ustazah ya, dan ada Bapak Kepala Desa juga yang hadir pada forum ini tadi ya. Sudah luar biasa, semoga terkait dengan permasalahan usia sekolah ternyata banyak ditemukan, Kepala Desa punya tanggung jawab ya, sehingga bisa memberikan tugas kepada RT RW di saat ada temuan warga yang usia sekolah ternyata nggak sekolah supaya melaporkan, akhirnya akan ditemukan solusi-solusinya. Oke, terima kasih, itu info dari ayam goreng Mbak Suci. Ayam goreng kelepek Mbak Suci.